Pemirsa, 12 dari 45 anggota DPRK Kabupaten Aceh Utara telah menyatakan mosi tidak percaya terhadap pejabat Bupati Aceh Utara, Azwardi Abdullah. Pernyataan tersebut pun sudah tersampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui surat DPRK bernomor istimewa tertanggal 12 Februari 2023. Menyangkut hal tersebut, salah satu anggota Komisi 4 Dapil 5 DPRK Aceh Utara, fraksi Partai Gerindra, Terpiyadi mengatakan asbabul nuzur lahir mosi tak percaya terhadap pejabat bupati ini karena pihaknya menilai Azwardi belum dapat memberikan kontribusi yang dibutuhkan oleh masyarakat Aceh Utara, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur yang semestinya menjadi skala prioritas Pemkab Aceh Utara. Selain itu, PJ Bupati Aceh Utara juga dianggap kurang peka terhadap ancaman yang dialami para petani yang disebabkan belum selesainya proyek perbaikan bendungan Krung Pase yang sudah dikerjakan sejak November 2021 dan ditargetkan selesai akhir tahun 2022. Sebenarnya mosi tidak percaya ini hanya namanya, ataupun apapun lain namanya sebuah kritikan terhadap PJ Bupati Aceh Utara yang menurut kami ini lahir akibat ketidakmampuan PJ Bupati Aceh Utara untuk menakodai Aceh Utara yang begitu besar, 800 desa lebih, hampir 30 kecamatan. Kemudian dalam perjalanan ini ketidakmampuan ini dimulai dengan kritik dari pimpinan 3 orang pimpinan DPR. Ketua Arafat mengkritik tentang MTQ yang batal, kemudian Sirajul Munir mengkritik tentang PI yang sampai sekarang tidak selesai, partisipasi internet dan blok P yang belum selesai sampai sekarang. Kemudian Hendra mengkritik tentang Pak Bupati yang selalu bepergian. Berawal dari situ ditambah lagi dengan sekarang ada irigasi Krung Pase yang dibangun oleh Belanda tahun 1931 mengairi 8.922 hektar di 9 kecamatan, 8 kecamatan di Aceh Utara, 1 kecamatan di Kota Luk Sumai. Itu yang hancur dan masyarakat sini sudah mulai kelaparan akibat gagal panen sudah 3 tahun. Nah, kita tidak melihat kepedulian PJ Bupati terhadap masalah yang dihadapi oleh rakyat seperti itu. Apa action proyek pusat? Tapi kan sebagai penguasa di daerah ada hal-hal yang bisa dilakukan untuk mempercepat yang dibuat dalam sidang paripurna, tidak satu pun direspon oleh beliau. Contohnya Pak? Contohnya ada beberapa, misalnya mengenai perusahaan daerah. Nah, itu juga direspon dan lain-lain. Mungkin detailnya bisa ditanya di Komisi 3. Menanggapi polemik antara pihak eksekutif dan legislatif tersebut, salah satu tokoh masyarakat Aceh Utara, Murhadi, menyebutkan dirinya selaku masyarakat Aceh Utara yang aktif mengikuti berbagai perkembangan isu tentang politik, ekonomi, dan pembangunan menilai mosi tidak percaya terhadap PJ Bupati tidak tepat. Bahkan dirinya menilai persoalan ini lebih mengarah ke permasalahan pribadi serta tidak mewakili aspirasi dari masyarakat Aceh Utara. Yang pertama saya melihat poin-poin yang diuraikan oleh 12 anggota Dewan itu saya nilai tidak tepat. Yang pertama menyangkut dengan masalah pembangunan, ekonomi, dan beberapa hal yang lain. Pembangunan dan ekonomi di Aceh Utara ini sudah menjadi persoalan masa lalu. Persoalan ini bukan di masa PJ Bupati Aceh Utara. Kemudian di masa lalu tidak ada hal-hal semacam itu, pertanyaan-pertanyaan semacam itu, bahkan kritikan-kritikan juga tidak ada. Apalagi mosi tidak percaya dari anggota Dewan. Kemudian 12 anggota Dewan itu kan bukan kelembagaan. Apalagi anggota Dewan di Aceh Utara itu ada 45 orang. Kalau 12 orang mereka yang membuat mosi tidak percaya, ini tidak bisa diatasnamakan kelembagaan. Ini sangat tepat. Karena gini, anggota Dewan itu tidak boleh mengeluarkan mosi tidak percaya sebelum mereka itu memanggil bupati, baik dalam rapat paripurna
dibahas dulu secara lisan. Nanti baru kalau memang tidak ada perubahan, baru kita buat secara tulisan. Apakah mosi tidak percaya atau yang lain-lain. Kemudian yang membuat mosi tidak percaya itu bukan hanya segelintir anggota dewan, minimal 50% lebih lah. Ya, baru bisa kita katakan bahwa itu alasan dari mosi tidak percaya secara kelembagaan. Kalau hanya 12 orang tidak tepat. Kemudian persoalan Aceh Utara ini persoalan sudah konflik. Sementara PJ Bupati Aceh Utara ini adalah orang yang mengisi kekosongan, bukan orang yang bisa menyelesaikan persoalan Aceh Utara secara menyeluruh. Saya pribadi melihat seperti itu. Kalau bukan secara pribadi, mungkin hampir 70% anggota dewan.